Kegiatannya apa? Kalau yang ini kegiatannya galau. Oh, galau. Cek satu. Pakai tuntun Pak, biar keren. Baik, terima kasih. Ya. Jadi saya datang ke sini untuk membawa putra saya, Ya, namanya Panji Radifan Hamzah, usianya 27 tahun. 27 tahun, tahun. ya. Sekolah terakhir apa? Sekolah terakhir di Universitas Muhammadiyah Malang. Kuliah di Universitas. Muhammadiyah Malang, Oh, jurusan apa? ambil hukum dan gagal total. Oh. Iya, setelah saya datang ke sana, Berapa? Langsung ya. kalau saya lihat sih semester 1, walaupun 3 tahun di sana, Ya. sedih saya. Tapi ya saya terima padanya. Saya juga salah. Sampai semester berapa? Di semester 1 kan ya, semester 3. 3. Ini semester 3 tapi gagal. Oh, kos di sana. Ini kos di sana. Oh. Terus dari gagal tuh apa kegiatan sampai hari ini? Silakan di. Kegiatannya apa? Hah? Kegiatan apa? Lowongan kerja. Melamar. Iya. Dari gagal tahun berapa? Dari sana, dari Muhammadiyah tuh selesai tahun berapa? Seingat saya 2014 saya pergi ke sana. 2014. Iya, saya lihat. 2022. 22 dan saya temui dekannya segala macam, data-datanya saya terima 0, tidak ada sama sekali. Dan saya pernah mengikuti satu kegiatan yang menurut saya untuk Panji belum saatnya pada waktu itu. Contohnya, Dia mengikuti kegiatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tua yang sudah berusia lanjut, katakanlah tarekat begitu. Nah, gimana saya sendiri melihat itu belumlah saatnya. Karena saya sendiri mengikuti, saya diajak oleh Panji karena Panji bilang, Abah ikut saya karena Abah tuh punya diabetes, Abah sakit, Abah mungkin bisa sembuh kalau pergi ke sana. Ya, oke, saya ikuti, saya sayang sama anak. Ya, demi anak saya ikuti. berangkat ke Solo. Berangkat, bukan ke Solo, ke Malang. Oh, ke Malang. Iya, ya. Dan si gurunya tuh marah dengan saya. Marahnya gimana? Saya juga kurang mengerti karena sebentar Pak Di. Sebentar Pak Di. Oh, pada waktu itu sang guru Habib ini pergi ke rumah seorang Habib juga, dan di situ mereka kelihatannya bertentangan berdua. Saya hadir di tempat itu. Kemudian mereka pulang, saya juga pulang, tapi saya nggak ikut dengan gurunya Panji. Nah, itu Panji jam 3 malam saya di bangun Mbak, ikut saya. Oke, saya ikut. Nah, di situ saya ditanya sama gurunya Panji. Oh, pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya, kenapa kamu nggak mampir ke sini? Kenapa kamu langsung pulang gitu? Dia tersinggung. Dan ada beberapa hal yang memang saya nggak berkenan. Saya nggak berkenan dan saya nggak perlu mengucapkan itu. Nah, itulah yang membuat saya melakukan suatu apakah ini yang membuat Panji seperti ini? Oke. Dan itu kan nggak bagus, Pak. Ya. Nggak bagus Pak Dwi, ya, nggak bagus Pak Haji. Saya melakukan suatu tuduhan yang tidak berdasar. Gitu. Ya. Cuman karena beliau pernah bercerita, ada orang yang saya larang dari rumah ini dan dia tetap pergi, dan mereka tuh gila akhirnya. Ya, saya bilang, apakah kegilaan itu tidak berlaku buat saya, tapi ternyata ada di dalam anak saya. Gitu aja. Tapi kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib beda. Berlaku buat orang itu gila, nggak berlaku buat Panji. Kan nama beda, bukan Panji sama dia, beda namanya. Betul. Tanggal lahir beda, Betul. hari lahir beda. Betul. Dia boleh gila, Panji nggak akan gila. Kan namanya beda. Baik. Tenang aja. Alhamdulillah, berarti itu bukan penyebabnya. Bukan penyebabnya. Ya. Jadi kalau apa dia yang nyumpahin anak gue gila nih, sampai stres nih si Panji? Enggak lah, kan dia udah bilang, kalau lu keluar dari tempat gue yang gue larang tapi lu melanggar,
Gila. Gila buat dia, buat anak gue enggak dong. Kan namanya beda. Iya. Tanggal lahir beda. Betul. Hari lahir beda. Betul. Masa nasib sama? Nasib ya beda dong, Bos. Amin. Buat dia gila, buat ini nggak gila. Gitu. Nah, kenapa dia Panji stres? Kenapa Panji kok sampai hari belum dapat kerjaan? Kenapa Panji bimbang, linglung? Karena Panji berandai-andai, jadi sudah maju dulu ke depan, tapi obatnya gampang. Di sini nanti ada obatnya. Jadi Panji ini terlalu ke depan. Jadi ibarat gini nih Pak, naik kereta api jurusan Gambir, jurusan Jogja Gambir, naik kereta api. Keretanya baru digondang dia. Kita sebagai penumpang, mana nih Gambir? Mana nih Gambir? Panji juga begitu. Sehingga dia ngelongok tuh dari jendela. Mana Gambir? Kira-kira kepalanya kepenggal tiang listrik kan? Iya. Kepenggal dong. Nah ini juga kepenggal. Kepenggal. Tapi gampang lah. Kan masih bisa disangkutin lagi. Kan kuasa Tuhan. Gitu. Recehan. Gitu. Gak sampai harus gimana. Nah, kedua, Bapak harus yakin Panji sehat dan normal lagi. Karena Panji masih ringan. Lahir dari sehat, pasti sehat. Ini yang lahir idiot aja di sini bisa sembuh. Siapa namanya? Ririn. Itu idiot. Di mana orang idiot bisa sembuh? Bapak coba berapa? Nggak ada. Ini kan nggak idiot. Nah, iya. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus. Karena kuliah, karena pergaulan bahasanya. Gampang lah. Kalau Ririn SD nggak diterima kan dia idiot. SMP baru. Nah tuh sembuh tuh. Lagi proses dia nih. Belum ada sebulan. Udah bisa senyum. Panji belum bisa senyum. Bawaannya marah, ketus, jutek, ya kan, jengkelan. Tenang aja sembuh, wah tenang aja. Apa yang terjadi dengan Panji itu punya efek ke saya, Panji. Contohnya, saya tuh punya hipertensi, punya diabetes, punya sakit jantung. Jadi apa yang dia lakukan itu lebih banyak membuat saya tuh jengkel, membuat saya tuh. Nih Bapak tahu RDA dari mana? Dari adik ipar. Oh, nanti cerita tentang apa RDA? Kok Bapak mau ke sini? Jauh, macet, bentuknya kandang. Kan kalau orang pengobatan, rumah sakit, klinik, ruko, ini kan kandang. Kok Bapak mau? Gimana ceritanya? Kok Bapak mau ke sini? Karena saya pernah dapat pesan dari paman. Kamu cari anak yatim yang orang tuanya wafat, dia masih dalam kandungan. Oh, dia ngomong gitu? Itu sudah sekian puluh tahun. Itu di sekian puluh tahun? Iya. Ngomongnya begitu? Iya, beliau masih hidup pada waktu cerita sama saya. Iya. Kamu cari anak yatim. Kamu lakukan sesuatu kepada anak yatim yang orang tuanya, yang ayahnya wafat, dianya masih dalam kandungan ibu. Iya. Dan itu saya dengar dari adik ipar. Di Indonesia nggak ada Pak, cuma di sini doang. Betul. Bapak cari di panti asuhan manapun nggak ada. Betul. Di sini doang. Saya sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Oh jadi saudara Bapak ngomong gitu? Iya. Anak yatim yang ditinggal Bapak yang meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Berarti kayak Nabi Muhammad ya? Betul. Karena Nabi Muhammad waktu ditinggal Bapak yang meninggal masih dalam perut ibunya. Betul. Makanya kan Nabi Muhammad suaranya manjur. Betul. Doanya manjur. Karena itu paman berkatakan, Muzhar, carilah yatim Rasul. Beliau menyebutnya yatim Rasul. Oh, yatim Rasul. Yatim Rasul. Kalau sini namanya yatim kurung. Karena di dalam kurungan ibunya. Iya. Iya. Nah, itu yang membuat saya menjadi yakin. Yakin. Saya menangis Pak. Saya menangis, luar biasa saya menangis. Yeah. Puluhan tahun saya mencari Pak. Baru ketemu sekarang. Baru sekarang. Tadi nyampe sini jam berapa?
11:30 Siang. siang. Oke. Iya. Udah lihat yatim kurung saya di atas? Jam 13:30 tadi. Di atas? Iya, Yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil. Saya naik ke lantai 2. Seneng nggak lihat anak yatim saya kecil-kecil tuh? Oh, luar biasa. Katro-katro, lucu-lucu, lari-lari. Luar biasa. Saya terharu, saya gembira, dan luar biasa. Iya. Luar biasa. Puluhan tahun saya mencari. Puluhan tahun saya mencari untuk mendapatkan amin. Aminnya anak yatim. Iya, iya. Jadi nggak usah nyari usaha apa, usaha ini, obat nggak usah. Yang diperluin aminnya anak yatim. Amin. Kalau orang kan nyari tablet, nyari herbal, buat apa herbal? Nyari aminnya aja. Terus Bapak tadi dari rumah ke sini naik apa? Saya naik gokar. Naik gokar, nggak nyasar? Enggak. Cuma masuk ke tempat yang berbeda aja, dikasih tahu orang naik lagi. Bukan masalah. Iya, 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 iya. Dan saya senang sekali. Sekarang Bapak usia berapa? 67 tahun. 67 tahun. Dulu waktu muda apa kegiatannya kalau boleh tahu? Masih umur 40 tahun, 45, 50 itu apa Bapak kegiatannya? Saya menikah di usia hampir 40 tahun. Nikah? Ya, 40 tahun? hampir. Hampir. Ya. Itu waktu nikah kegiatannya apa? Hampir tidak ada. Jadi kalau saya libur dari bekerja, saya pergi mencari apa yang dipesankan oleh Habib Thohir Al-Attas di Bondongan. Saya dapat satu surat sama uang di dalamnya, terus ditulis ini buat Azhar, katanya, kata kakak. Saya baca, intinya adalah cari ilmu, dibawa mati, harta benda dibawa orang. Nah itu yang saya bawa, kemana-mana saya cari. Saya pergi ke Makassar, saya pergi ke Samarinda. Itu yang dicari apa? Pengetahuan, apa itu nur. Karena pada waktu umur 19 tahun, pada waktu itu pesawat saya jatuh, saya selamat. Kemudian di dalam keadaan ya antara hidup dan mati, saya naik, saya dibawa naik terus sampai saya berdiri di atas awan, ya dalam awan, tapi bukan awan, bukan permadani. Dan saya melihat satu cahaya yang sangat silau, tapi nyaman saya lihat. Jadi Bapak anaknya berapa semuanya? Sekarang ini 3. Ini nomor 1. nomor 1. Iya. Nomor 2. Nomor 2 perempuan namanya Nabila Humaira. Sekarang tinggal di mana? Tinggal sama saya. Oh, kegiatannya? Kegiatannya sudah bekerja, tapi mudah-mudahan dia bisa menjadi pegawai tetap dengan gaji yang lebih baik. Sekarang ini dia kerja honorer di Bank Indonesia. Oke. Nomor 3. Yang nomor 3 Radifan Hamzah. Kegiatannya sebagai mahasiswa di Fisik Universitas Indonesia. Oke. Ya. Terus istri umur berapa jadi sekarang? Istri umur 57 tahun, kami beda 10 tahun. Oh iya. Cuma tanggal lahir yang berbeda. Rumahnya di? Rumah saya di Tangerang Selatan, komplek Nirwana, Blok E3 nomor 20. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oh iya. Iya. Jadi saya mencari. Jadi kalau di rumah kegiatannya apa? Tidur. Oh. Kalau bangun tidur makan, tidur lagi. Makan tidur lagi. Oh. Udah berapa tahun tuh? Makan tidur lagi. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Wow. Iya. Saya terima semua apa yang Pania lakukan yang ada. Mungkin itu salah saya juga. Karena banyak kesalahan yang saya lakukan. Contohnya kesalahannya? Saya mungkin pernah mengecewakan orang. Contohnya? Ya pada waktu itu saya pergi ke Palembang menemui seseorang. Dan setelah saya bertemu, ternyata bukan seperti ini yang saya inginkan. Yang Bapak inginkan gimana, dapetnya gimana? Yang saya inginkan seperti yang sekarang, sebagai pendamping saya. Orangnya diam, gak banyak ngomong, dan ibadahnya baik. Kalau yang ini yang di Palembang juga ibadahnya baik, tapi bicara banyak. Saya bilang kapan saya mau bicara, sementara saya jarang di rumah. Kerjaan saya tidak seperti itu. Jadi saya pergi kadang meninggalkan rumah, kembali beberapa hari kemudian karena saya sebagai aircrew. Ya.
Dan saya mengalami kejadian itu pada waktu umur 19. Jadi pesawat saya hancur. Dari 50 orang penumpang, sisanya cuma 25, selebihnya mati terbakar, dan saya juga ikut terbakar. Tapi hidup. Dan itu pertanyaan besar buat saya. Pertanyaan, ternyata pendidikan Allah itu luar biasa. Sangat luar biasa. Masih ada tandanya di tangan saya. Masih bekas luka. Tapi yang penting hidup. Masih hidup, ya.